Baik kawan-kawan, seperti inilah cara untuk mengisi form untuk aktivasi stokis ya. Nah, seperti ini kawan-kawan, kita tinggal mengisi ya, mengisi namanya, kemudian ID membernya, pastikan ini benar, nomor handphonenya, alamat lengkap, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan ini adalah untuk memastikan bahwa kita sudah paham tentang prosedur untuk menjadi sebuah stokis ya. Nah, kita ditanya ya untuk bagaimana cara mengisi atau menambah poin produk via sistem. Nah, jawabannya yang saya lingkari, masuk ke menu stokis, pilih top up, kemudian isi bank tujuan, nominal dan kode, masukkan kode keamanan, langsung transfer ke rekening tujuan sesuai dengan nominal yang tertera. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara melakukan pembelian PIN dan produk. Nah, kemudian di sini ada jawabannya di bagian pilihan yang ketiga, masuk ke menu stokis, kemudian pilih pembelian, kemudian pilih jenis pembelian apakah FO atau RO dan produk lainnya, kemudian dan produk yang diinginkan apa, masukkan kode OTP dan selesai ya, seperti itu. Nah, terus di sini bagaimana cara ID stokis agar bisa melakukan RO pribadi. Jadi kita top up poin produk dulu, kemudian kita melakukan pembelian RO, kemudian melakukan penjualan ke ID sendiri. Apabila kita melakukan penjualan ke ID orang lain di bawah jaringan kita, ya, berarti itu tidak masuk sebagai RO pribadi. Ya, tapi itu masuk sebagai terhitung RO orang lain gitu kan, atau mitra kita. Namun kita tetap dapat poin juga kan gitu. Nah, yang keempat pertanyaannya adalah untuk stokis yang melakukan pembelian RO untuk RO pribadi ya kepada distributor atau regional, apakah RO tersebut harus dijual terlebih dahulu agar mendapatkan status RO pribadi? Iya. Ya, jadi kalau kita misalnya stokis kemudian kita RO dan kita tidak melakukan penjualan ya kan, tidak menjual, maksudnya tidak menjual ke ID kita sendiri ya kan, berarti itu tidak terhitung sebagai RO pribadi. Kenapa sih harus RO pribadi? Nah, kalau Anda RO pribadi itu ada bonus yang bisa dicairkan untuk RO pribadi. Ya, seperti itu ya kawan-kawan. Jadi setelah ini, setelah dipastikan datanya sudah lengkap ya teman-teman ya, kita kemudian langsung mengirimkan untuk aktivasi ke stokis ya. Kita kirim saja langsung ya sini ya. Sebelumnya teman-teman saya akan perlihatkan dulu bahwasanya link yang tadi ya, yang saya eh, yang saya isi itu tadi ya teman-teman, ini berasal dari sini ya. Jadi pertama ya, waktu kita hubungi dulu ya, WA stokis ada di website, jadi biar teman-teman tidak bingung juga ya. Nah, kita masuk misalnya ke PT Base ya kan, ke PT Base untuk bisa mendapatkan link yang tadi, link isian form Google ya, biar kita bisa aktivasi stokis. Nah, pertama kita masuk, lalu kita klik ini tombol WA ya, kita klik tombol WA di sini. Nah, seperti ini, masuklah di sini. Nah, kemudian ketika kita masuk ya, akan ada balasan otomatis ya untuk memberikan pilihan kita. Kita butuh layanan apa ya di sini. Nah, kita pilih yang customer service. Setelah memilih customer service, dia balasan otomatis menyuruh kita untuk mengisi ID. Lalu kita isi ID-nya di sini, Filman, atas nama Filman, kemudian ID-nya ya, kemudian di sini dia berikan arahan ya. Nah, kita sudah membaca status untuk menjadi seorang stokis. Berikut adalah beberapa syarat yang harus dipenuhi. 1. Sudah upgrade status reseller ke priority. Pak Filman ini sudah priority. Kemudian alamat yang terdaftarnya di sistem harus jelas dan lengkap. Ya, kita menggunakan alamat sesuai alamat yang ada di KTP waktu Pak Filman ini mendaftar. Kemudian dia harus memahami tentang teknis top up, bagaimana penukaran penukaran poin bagaimana, penukaran stokis bagaimana, dan ketentuan RO. Nah, yang tadi ya, yang sudah saya isi tadi itu termasuk itu pertanyaannya ya. Yang karena saya sudah paham, dari mana saya pahamnya ya, karena saya sudah dikirimkan yang namanya PDF, berupa PDF cara untuk aktivasi stokis. Nah, ini ya PDF-nya. Ini teman-teman. Jadi saya sudah dikirimkan ini dan saya sudah membaca. Ya, kurang lebih isinya seperti ini, biar teman-teman juga bisa lihat. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah untuk memastikan bahwa sebelum kita aktivasi ke stokis, kita memang sudah paham tentang ini. Ada top up, kemudian pembelian, kemudian stok, mengecek stok, kemudian bagaimana cara penjualan, kemudian ketentuan RO. Jadi sampai di sini teman-teman, berarti kita sudah kita anggap berarti kita sudah paham ya
bagaimana teknis-teknis yang dilakukan ketika kita sudah menjadi stokis. Nah, setelah itu kita mengklik link ini ya, yang nomor 4 ini, lakukan aktivasi stokis melalui form dengan link ini. Nah, sehingga akhirnya ketika saya mengklik, maka masuklah di sini dan kita isi. Dan saya sudah mengisi tadi ya, dari atas ke bawah. Nah, inilah teman-teman ya. Jadi seperti itulah untuk aktivasi stokis di PTBase ya. Nah, setelah itu kemudian kita kirim teman-teman ya. Bismillah. Nah, sudah. Jadi tinggal kita menunggu jawaban dari pihak admin stokis ya. Nah, karena nomornya admin stokis ini kita sudah mengambil ya. Jadi kita tinggal mengklik di sini nomor admin stokis ya. Nah, ini admin stokis. Lalu kita laporkan bahwasanya kita sudah mengirim form saya nama Filman ya, kita konfirmasi ya biar tahu ya bahwa kita sudah mengirim nama Filman, kemudian ID ya, ID-nya yang tadi ya, Filman ID berapa nih ya, kita tempel kebetulan ID ya, sudah isi form untuk aktivasi stokis, mohon diberikan arahan selanjutnya. Terima kasih. Oke, nah kita kirim seperti ini teman-teman. Oke, jadi nanti admin stokis ini yang dari PTBase ini akan mengecek formulir kita ya, ini ya, PTBase Priority Service. Namun tutup besok dibuka ya, jam 8.30 baru dibuka waktu Indonesia Barat. Oke teman-teman, mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.